Memberkati. Saya bisa share ya Pak Mike ya. Uh, Mestinya bisa ya, Oke. Bapak Jenny, tolong dibantu. Oke, bisa. Thank you. Sudah aku. Ya. Tema kali ini, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kita belajar bersama-sama keluarga melayani Tuhan. Menarik temanya bahwa pelayanan itu tidak dilakukan secara pribadi, tetapi di dalam keluarga, kebersamaan. Karena seringkali terjadi bahwa istrinya melayani, tetapi suaminya tidak mendukung. Atau bisa juga terjadi istrinya melayani, suaminya senang karena istrinya jarang ada di rumah. Maka pelayanan seperti ini sepertinya pincang. Dan pelayanan yang mau saya sharingkan kepada Bapak Ibu pada sore hari ini atau pagi hari ini, terutama adalah di dalam keluarga terlebih dahulu. Maka kalau kita berpikir tentang pelayanan dan keluarga, apa yang harus ada di dalam mindset kita tentang pelayanan dan keluarga. Kalau tentang pelayanan kita bisa melihat dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius. Menarik sekali bahwa Paulus memperlihatkan seorang pelayan itu harus mempunyai apa saja di sana. Saya bacakan. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, jadi kalau konsep zaman para rasul itu adalah para penilik jemaat. Jadi kan mereka memilih para pemuka jemaat untuk melayani meja, dan para rasul lebih pada pelayanan firman. Jadi orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Kita bisa tahu bahwa Paulus bukan berbicara tentang fisik, tetapi Paulus berbicara tentang hidup spiritual. Suami dari satu istri. Nah, jadi ini harus jelas. Suami dari satu istri. Padahal saya tidak beristri, jadi tidak masuk dalam konsep penilik jemaat. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah. Jadi seorang penilik jemaat adalah seseorang yang hidupnya tidak dikuasai oleh emosi. Dia sudah bisa menguasai, mengatur hidupnya, dirinya. Maka menarik sekali. Dia adalah orang yang pendamai, bukan hamba uang. Nah, ya, rupanya sejak zaman Paulus pun sudah ada tendensi orang pelayanan tapi mencari uang. Mungkin Anda Pak masih ingat tentang Ananias dan Safira, bagaimana mereka mati di depan Paulus gitu. Gara-gara menutup-nutupi hasil penjualan yang mereka lakukan. Di Paulus menekankan mereka bukanlah hamba uang, mau mencari uang dalam pelayanan. Lalu Paulus meneruskan, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Bahkan Paulus memperpanjang kalimat itu. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi Paulus sungguh menekankan bahwa seorang pelayan adalah orang yang punya hubungan beres, baik dalam keluarganya. Maka pelayanan tidak boleh menjadi sebuah pelarian. Karena saya nggak suka di rumah, saya tidak merasa damai di rumah, saya tidak merasa nyaman di rumah, lebih baik jalan-jalan saja. Pelayanan. Atas nama pelayanan kita jalan-jalan. Maka seorang imam pun kami sama. Seorang imam tidak pernah boleh melayani umat karena tidak cocok dengan imam satu rumahnya. Jadi kalau imam itu tidak cocok dengan teman-teman satu rumahnya,
Lalu dia kalau begitu akan mengganggu keluarga yang lain. Jadi bukannya dia mau mewartakan kerukunan, tetapi justru dia menebarkan perpecahan di tengah keluarga lain. Karena dia tidak punya home, dia tidak punya oase, dia tidak punya tempat nyaman di dalam keluarganya. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, karena jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Konteksnya di dalam kata-kata Paulus, ini orang baru bertobat itu artinya orang yang baru dibaptis. Jadi jangan orang yang baru dibaptis langsung dijadikan penilik jemaat, pelayan. Suka jatuh ke dalam pencarian diri gitu ya, bukan pada pelayanan tetapi pencarian kemuliaan diri sendiri. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Jadi di kalimat terakhir Paulus menekankan bahwa seorang pelayan hendaklah jangan menjadi batu sandungan dalam hidup pelayanan. Nah, ini konsep pelayanan yang diangkat oleh Paulus. Lalu saya akan berbicara tentang konsep keluarga. Konsep keluarga yang diangkat oleh Bapak Paus. Dalam Dekrit Amoris Laetitia, Bapak Paus mengingatkan beberapa hal. Amoris Laetitia 325 mengatakan, tidak ada keluarga yang jatuh dari surga. Sudah sempurna terbentuk. Keluarga-keluarga itu perlu terus-menerus bertumbuh dan menjadi matang dalam kemampuannya untuk saling mencinta. Jadi Bapak Paus Fransiskus mengingatkan, semua keluarga itu sedang melakukan sebuah perjalanan rohani. Jadi kalau perjalanan rohani itu berarti apa? Perjalanan yang harus menghadirkan Allah di dalam keluarga. Karena hukum cinta dan kemampuan untuk bertumbuh hanya dimungkinkan kalau kita mempunyai Allah dalam hati kita. Maka Bapak Paus menekankan di dalam pertemuan keluarga sedunia pada tahun 2015, beliau mengatakan tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita sendiri tidak menikah dengan orang yang sempurna. Dan kita tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain. Kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Jadi Bapak Paus meletakkan keluarga secara rasional dan secara real. Bapak Paus ingin mengingatkan kita. Kita itu, keluarga kita itu memang tidak sempurna. Tidak apa-apa. Tidak perlu sempurna. Karena kita itu bukan keluarga yang terdiri dari malaikat. Ingat, istri Anda bukan malaikat. Dan ingat juga, istri Anda juga bukan iblis. Itu artinya apa? Di dalam istri Anda ada kebaikan. Di dalam istri Anda pun ada kelemahan. Maka kalau Anda mengeluh tentang pasangan Anda, jangan lupa pasangan Anda pun mengeluh tentang diri Anda. Kita punya keluhan. Dan keluhan itu muncul. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak sesuai dengan mimpi kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Coba saya tanya dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Berapa sih yang hidup perkawinannya sesuai dengan mimpi Anda? Sesuai dengan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Coba dipresentase. Gitu ya. Wah, mimpi saya dulu menikah dengan dia tuh kayak gini. Kok kenyataannya kayak gini ya? Hitung berapa persen. Kalau yang Anda yang hitungannya 50, di bawah 50%, di atas 50%, syukur pada Allah. Tapi kalau Anda yang hitungannya di bawah 50% harapan perkawinannya dengan kenyataan perkawinannya, apa yang saya mau katakan? Syukur pada Allah juga. Jadi apa yang mau saya perlihatkan?
Memang dalam hidup bersama itu butuh sebuah perjalanan, perjuangan. Maka Bapak Paulus mengatakan apa? Tidak ada keluarga yang bisa utuh, setia tanpa pengampunan. Dan pengampunan itu Bapak Ibu hanya bisa diberikan oleh orang yang punya Tuhan dalam hatinya. Kalau kita tidak punya Allah dalam hati kita, keinginan kita adalah apa? Membalas. Membalas, titik. Suami bawa gadis, gue bawa juga lelaki yang masih jantan. Suami bawa dua, gue bawa dua kampung. Gue pacarin semuanya. Jadi perhatikan di sini, kalau orang yang hatinya tidak punya Tuhan, maka pikirannya apa? Pikirannya selalu membalas. Pikirannya akan selalu sulit untuk memaafkan. Jadi, kalau Bapak Paulus mengingatkan kita, itu berarti apa? Perjalanan hidup kita dalam keluarga, juga dalam pelayanan, tidak pernah bisa tanpa Allah. Jangan berpikir bahwa hidup seorang imam pun, apalagi seorang imam. Jadi seorang imam, saya ingat sekali, saya melihat beberapa kasus. Kalau seorang imam makin jarang berdoa, saya jamin, khotbahnya selalu akan ngomong tentang uang saja. Kenapa? Karena dia sudah dikuasai oleh keinginan kerakusan. Jadi kalau seorang imam sudah hampa, tidak ada Allah dalam hatinya, dia akan menjadi rakus. Sama. Maka seorang imam dipanggil untuk menjadi apa? The man of God, the man of prayer. Manusia yang berdoa. Sungguh lockdown ini menjadi sebuah kesempatan yang indah bagi kita para imam. Kita makin banyak waktu untuk mendoakan umat. Senang sekali bahwa kita kadang-kadang berkumpul, doa bersama, kadang-kadang doa pribadi. Di situ makin lama saya makin berasa mengerti. Oh Tuhan, saya itu dipanggil bukan untuk mencari pujian orang-orang. Saya itu dipanggil bukan supaya tadi terkenal di Zoom dan terkenal di YouTube, bukan. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk makin mencintai Tuhan. Bukan untuk makin memperkenalkan diri saya. Tidak perlu. Jadi, apakah sebuah kebanggaan bahwa saya dikenal oleh umat di Wellington? Oh tidak. Itu adalah sebuah penderitaan. Karena saya dikenal, maka saya harus ikut Zoom, memberikan Zoom kepada umat di Wellington, gitu ya, saudara-saudara. Jadi, apalagi tadi, sudah mau dipanggil ke Wellington. Aduh, tidak juga. Jadi, mari kita kembali menempatkan pelayanan dan hidup keluarga pada tata kehidupan yang benar. Jadi, kalau pada tata kehidupan yang benar itu adalah tata kehidupan yang diatur oleh Tuhan, bukan diatur oleh kita sendiri. Mari kita memulai perjalanan pelayanan kita harus bertanya, kalau kita sungguh mau melayani, bertanyalah, siapakah yang kita layani dalam hidup kita? Dan kita ingat bahwa sebelum Yesus terangkat ke surga, pertanyaannya kepada Petrus adalah, do you love me? Dalam Injil Yohanes, bab 21 ayat 15-19. Saya selalu menuliskan. Kenapa? Karena saya berhadapan dengan beberapa orang Katolik yang rajin sekali membeli kitab suci. Jarang membaca kitab suci. Maka saya tuliskan di sini. Lengkap. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya,
Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakan oleh Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat bahwa ini adalah pertanyaan Yesus sebelum Yesus meninggalkan para murid. Jadi pertanyaannya sangat simpel, tapi mendasar. Jadi pertanyaan Yesus adalah, Petrus, apakah engkau sudah kamu sudah bisa membuat mujizat? Bukan. Apakah kamu sudah menyembuhkan banyak orang sakit? Bukan. Apakah engkau sudah bisa mengusir iblis? Bukan. Yesus bertanya, apakah engkau mencintai aku? Jadi sama Bapak Ibu dalam perkembangan hidup rohani, maaf ya, ini memang pastor gila. Jadi kalau Anda tidak suka ya jangan diundang lagi. Maaf ya pertanyaan saya. Jangan sampai kita berpikir apakah hidup rohani kita berkembang karena kita sudah bisa bahasa roh. Apalagi kita sudah menjadi orang yang bisa bernubuat. Rasanya itu bukan yang paling utama. Pertanyaannya selalu sama. Apakah engkau mengasihi aku? Jangan sampai semua talenta, gift pemberian dari Allah kepada kita justru bukan dipakai untuk mewartakan Tuhan, memuliakan Tuhan, tetapi dipakai untuk keuntungan diri sendiri. Jadi kenapa? Karena dia bukan mencintai Tuhan, dia mencintai dirinya. Dia ingin bahwa orang lebih mengagumi dirinya daripada mencintai Tuhan Allah. Maka menarik sekali pertanyaan Yesus adalah pertanyaan yang mendasar. Apakah engkau mencintai aku? Maka Bapak Ibu, saya itu selalu selalu ngomong kalau ada pasangan yang mau menikah. Ingat ya, dalam gereja itu kalau Anda menikah di dalam gereja dan Anda masuk ke dalam gereja, Anda mengucapkan janji perkawinan. Mengucapkan janji perkawinan pria kepada wanita, wanita kepada pria, dan kepada Allah. Jadi dalam hukum gereja ada 3 pihak yang ikut serta dalam perjanjian perkawinan. Laki-laki, pria, dan Tuhan. Jangan lupa. Maka saya selalu, kalau ditanya oleh pasangan suami istri yang sudah sekian tahun, lalu tidak tahan. Istrinya datang, Romo, saya sudah tidak tahan dengan suami saya ingin cerai saja, boleh nggak Romo? Jangan tanya saya nggak hadir waktu kamu kawin. Tanya pada Tuhan. Nah, if God say, okay, you can be divorced. Tetapi Tuhan nggak pernah berkata apa-apa. Berarti kalau tidak berkata apa-apa, berarti artinya apa? Tidak. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita menderita di dalam hidup perkawinan, saya tanyalah kepada Bapak Ibu, tolong jangan angkat tangan, karena kalau angkat tangan Anda akan ditempeleng oleh pasangan Anda. Siapa yang tidak pernah menderita dalam hidup perkawinan Anda? Tolong angkat kaki saja. Sebelum Anda dihajar oleh pasangan Anda. Pastilah. Jadi sebuah pilihan hidup, entah itu menikah ataupun hidup sendiri, selalu akan ada resiko. Dan resiko itu adalah apa? Sakit. Resiko itu adalah apa? Cross, salib.
yang harus kita panggul. Maka pada saat kita memikul salib, kita berani memikul salib, itu berarti apa? Saya mencintai Allah. Pada saat saya tidak mau memikul salib, berarti apa? Saya terlalu mencintai diri sendiri. Saya hanya mudah menjadi orang yang mudah menangis, menggerutu, mengeluh, tidak pernah puas. Itu tanda-tanda orangnya mencintai dirinya sendiri. Tapi bukan yang sehat ya, bukan yang dikatakan oleh sehat, yang benar dikatakan oleh penginjil, oleh Yesus. Yesus kan berkata, cintailah diri sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Tapi bukan berarti mencintai diri seperti itu kan seperti anak kecil merengek gitu ya, ingin diperhatikan, ingin disembuhkan, ingin dihibur. Maka kalau kita kembali lagi kepada apa yang ditanyakan oleh Yesus, apakah engkau mencintai aku? Maka konsep ini muncul seperti apa yang dikatakan oleh Yesus tentang mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus kita lihat di dalam Injil Matius bab 16 ayat 24 ada 3 hal. Menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Apa itu menyangkal diri? Satu, saya senang kalau bercerita tentang menyangkal diri. Orang menyangkal diri itu adalah orang yang berusaha untuk melakukan hal yang sebetulnya tidak dia sukai. Melakukan sesuatu yang sebetulnya ingin dia hindari. Tadi misalnya Bapak Mike tadi, Bapak Mike Danu kan berkata, saya sudah menjadi ketua KKI ya Pak ya? KKIW, ya. KKIW. Ketua KKIW. Berapa puluh tahun Pak? 20 20 tahun gitu. 20 tahun lah katakanlah. Hanya 3 tahun saja loh. Tadi misalnya Bapak Mike mengatakan, saya sudah 3 tahun menjadi ketua KKIW. Ayo siapa yang mau jadi ketua KKIW, silakan angkat tangan. Pasti semuanya saya yakin menundukkan diri. Tapi karena Bapak Mike menjadi pengikut Kristus yang setia, mau menyangkal diri, Bapak Mike mengatakan, memang jabatan ini tidak enak, memang jabatan ini tidak memberikan apa-apa, tapi saya tetap mau untuk yang kedua kalinya menjadi ketua KKIW. Itu menyangkal diri, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Setuju? Bagus. Amin. Romo kalau ngomong kayak begitu malah nggak ada yang mau jadi ketua berikutnya, Romo. Ingat Pak Mike, tenang, ada waktu Tuhan, bukan waktu kita, gitu. Jadi memang orang justru pada saat saya tidak mau, malah saya lakukan. Itu menyangkal diri. Jadi menyangkal diri itu membuat orang menjadi lembut hati, bukan membuat orang jadi keras hatinya. Jadi misalnya juga, saya jengkel dengan suami saya. Hari ini tuh sebetulnya saya nggak mau nyapa dia. Kesel banget, tadi malam gue udah dicuekin. Saya ngobrol, dia malah tidur. Gua cerita, dia malah ngorok. Udah gitu ngoroknya keras, sampai saya nggak bisa tidur. Pokoknya pagi ini saya nggak mau nyapa dia. Kesel. Tetapi apa yang terjadi? Orang menyangkal diri adalah melembutkan hati. Walaupun malam sudah dibuat jengkel, pagi itu Anda justru membuatkan makanan yang terenak untuk pasangan Anda. Anda berikan yang terbaik untuk dia. Ini menyangkal diri. Ini melembutkan hati. Bukan mengeraskan hati. Saya pun sama. Saya belajar hidup dengan imam-imam. Dulu waktu saya 25 tahun, saya bertugas di rumah retret. Setelah 25 tahun bertugas di rumah retret, saya pindah ke Tebing Tinggi 1,5 tahun. Lalu baru 1,5 tahun saya pindah ke sini, karena apa? Karena saya diminta untuk membangun rumah retret di sekitar Tangerang ini. Hanya yang menarik, waktu saya pindah, saya tinggal dengan beberapa teman yang notabene tidak terlalu cocok dengan saya. Lalu mereka kalau udah makan, pergi begitu saja.
saya mencoba untuk beres-beresin. Mana yang masih bisa disimpan di kulkas, bisa dipanasin lagi, saya panasin. Karena kan umat itu kalau sedang semangat memberi pada pastor sehingga kulkas penuh. Seminggu ngasih terus. Kalau umat sedang nggak punya sensitivitas, nggak ngasih sampai 3 bulan. Jadi kita kehabisan apa-apa. Jadi kan kita harus menyimpan mana yang bisa dipanaskan, mana yang tidak. Saya lakukan terus. Dan syukur kepada Allah, teman-teman saya melihat itu dan mereka tidak tertarik untuk membantu saya. Tapi apa yang saya lakukan, saya terus melakukan. Kenapa? Saya lakukan demi kebaikan hidup bersama. Itu. Saya lakukan demi kebaikan hidup bersama. Saya bisa aja cuek. Saya aja bisa aja biarkan ret lah, udah biarin lah. Paling-paling juga besok nggak ada makanan. Nah, itu sama-sama menderita toh, konyol toh. Jadi jangan pernah lupa kita ingin membangun sebuah kehidupan yang baik. Jadi kalau tidak bisa membangun kehidupan yang baik, bukan hanya demi saya, demi semuanya, saya harus berani menyangkal diri. Yaitu apa? Kemampuan dan cara menyangkal diri adalah apa? Cara Tuhan melembutkan hati kita. Maka kalau kita biasa menjadi orang yang berani menyangkal diri, penderitaan sebesar apapun tidak akan pernah membuat kita kehilangan iman, harapan, cinta kita pada Tuhan. Jadi ini yang dikatakan oleh Yesus, barang siapa setia pada hal kecil, ia akan setia pada hal besar. Jadi menyangkal diri adalah salib-salib kecil dalam kehidupan. Maka pada saat kita mendapatkan salib besar yang begitu berat, kita tetap akan menanggungnya sebagai seorang murid Tuhan yang setia. Yang kedua, maka apa yang saya tadi katakan, mengikuti Kristus berarti apa? Memikul salibnya. Saya harus berani memikul salib. Itu berarti apa? Setiap keluarga itu punya salibnya masing-masing. Dan kalau punya salibnya masing-masing, tolong, salib itu jangan dibanding-bandingkan. Tidak perlu. Jadi pada saat, wah saya itu menderita berat, tahu nggak? Suami saya itu kayak gini banget, udah sakit-sakitan itu marah-marah terus, ngeluh terus. Waduh, saya suka berdoa, Tuhan, kalau bisa panggil dia sekarang ini juga Tuhan. Gitu ya. Tetapi Tuhan berkata pada dalam doa saya, enggak, dia akan makin lama hidupnya. Modar nggak kita berdoa seperti itu, begitu ya. Jadi, saudaraku yang terkasih, salib itu bukan untuk dibanding-bandingkan. Mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Nah, salib itu untuk kita pikul, untuk kita panggul. Setiap orang, sekali lagi, penderitaan itu berat atau tidak, tergantung apa? Tergantung kerelaan. Walaupun kecil, tapi kalau nggak rela, ya jadi berat. Tapi walaupun berat, tetapi karena rela, jadi ringan. Karena rela, tulus, ya sukacita. Sama, ada orang, saya ingat sekali saya pernah cerita ini, saya ceritakan. Tapi cerita ini lucu sekali. Waktu saya dari Medan berangkat naik pesawat ke Jakarta. Di samping saya seorang ibu yang memakai jilbab. Waktu mau take off, ibu itu pegangan, lalu dia semacam doa gitu, zikir. Dia diam, saya juga berdoa. Biasa toh, kalau take off, landing, dan turbulensi itu adalah saat-saat mencari Tuhan. Lalu pada saat itu saya berdoa juga, terus tiba-tiba saya melihat ibu ini begitu mencekam, takut gitu. Saya diam. Saya buka, saya selesai berdoa, ibu itu masih berdoa. Saya tenang. Lalu saya baca buku, saya diam. Lalu ibu itu melihat pada saya, Bapak kok tenang ya selama perjalanan? Ya kan sudah berdoa, Bu, kata saya. Saya itu sudah berdoa dari tadi, Pak, tapi saya tidak pernah tenang-tenang. Lalu dia ngomong lagi kepada saya, Bapak ini seorang Katolik ya? Saya tanya, loh kok tahu Pak Ibu? Bapak tadi membuat tanda salib. Iya betul, saya Katolik, kata saya. Lalu dia tanya lagi, Bapak apa pekerjaannya? Lalu saya mengatakan, saya seorang pastor.
Saya seorang imam. Lalu ibu itu dengan wajah yang penuh keraguan melihat pada saya. Bapak itu pastor ya? Iya. Bapak tidak menikah? Tidak, Bu. Apa Bapak pernah merasa rugi atau enggak? Terus saya melihat ibu itu. Saya dalam hati berkata, ya kalau istrinya akan seperti ini sih pasti saya tidak rugi gitu. Saya dalam hati, tapi tidak ngomong begitu kepada perempuan ini. Nanti saya ditabok. Terus saya mengatakan, mengapa harus rugi, Bu? Gitu ya. Jadi lihat di sana, mungkin orang melihat saya tidak menikah sebagai sebuah kerugian. Kata siapa? Lebih rugi yang menikah. Lihat aja wajah bapak-bapak ini. Lebih banyak kerutan-kerutan penderitaan daripada saya. Amin, bapak-bapak. Haleluya. Oh tidak, syukur pada Allah. Tidak, karena ada di samping istrinya daripada dicubit, berkata tidak aja lah. Emang bapak-bapak ini pintar sekali mencari keselamatan. Jadi, saudaraku yang terkasih, bahwa sekali lagi salib itu bukan sesuatu yang harus kita ratapi. Bukan sesuatu yang harus kita keluhkan. Itu harus kita terima. Dikala apa? Dikala kita mau menjadi pengikut Kristus. Dikala kita mengatakan, saya mau menjadi Kristen, Kristiani. Itu berarti apa? Kristus sendiri memikul salib. Maka yang ketiga adalah apa? Mengikuti aku, caranya adalah mengikuti Kristus. Berarti apa? Mau menanggung salib. Nah sekarang kekuatan menanggung salib itu berasal dari mana? Kita bertanya. Dan bagaimana kita masih tetap bisa berbuah di dalam pelayanan kalau walaupun hidup kita katakanlah tidak seperti yang saya bayangkan, tidak seindah yang saya pikirkan. Maka lihatlah apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes. Jika kamu berbuah banyak, kamu adalah murid-muridku. Injil Yohanes bab 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar. Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat ayat terakhir ini. Bagaimana kita memuliakan Allah? Kemuliaan Allah bisa nampak di dalam buah-buah kehidupan kita. Jadi, hidup rohani kita tidak diukur dari berapa sering, tidak diukur semata-mata dari berapa sering kita berdoa, berapa sering kita ibadah, berapa sering kita ikut live streaming gitu ya. Pagi ini live streaming dengan siang mana, live streaming rohani dengan yang itu, ikut ibadat, ikut misa kudus, bukan. Jadi memuliakan Allah itu lewat apa? Lewat buah-buah kehidupan. Bapak, Rasul Paulus pernah berkata, buah-buah itu adalah apa? Kasih, damai sejahtera, pengampunan, sukacita. Ini memuliakan Tuhan. Dan inilah cara bagi kita untuk menjadi murid Yesus.
Kalau kita membuahkan kebaikan, membuahkan berkat pada orang-orang yang kita sayangi, pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka menarik sekali bahwa sejak awal di dalam Injil, tadi mengatakan, Yesus berkata apa? Tinggallah di dalam aku. Apa maksud Yesus? Yesus itu ingin bertindak di dalam kita dan melalui diri kita. Jadi ingat ini prosesnya ya. Jangan loncat. Bukan hanya Yesus itu mau bertindak melalui kita. Nah, sebelum itu, Yesus mau bertindak di dalam diri kita. Maka kan kalau kita kembali refleksikan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, balok di dalam matamu, cungkil dahulu sebelum kamu mengeluarkan selumbar pada mata orang lain. Jadi sebelum kita bisa menjadi penyalur berkat bagi orang lain, saya harus bisa menjadi seseorang yang sungguh diolah oleh Tuhan hidup saya. Jadi maaf sekali menjadi sebuah omong kosong yang besar dalam pelayanan kalau orang itu tidak pernah mengolah hidup rohaninya. Jadi orang itu harus bentrok dulu dengan Yesus. Hidupnya, dirinya harus dibenturkan dulu dengan nilai-nilai Kristiani. Gue sudah benar belum? Gue sudah baik belum? Saya sudah ada perkembangan iman atau belum? Sudah ada pertumbuhan rohani atau belum? Baru kalau kita betul-betul bagus dibentuk oleh Tuhan, maka Allah bisa bekerja melalui diri kita. Sama toh, kalau selang itu kan menyalurkan air dari keran ke misalnya ke taman. Tapi kalau selangnya mampet terlalu banyak lumut gitu ya karena dijemur, karena kan kalau selang itu seringkali dijemur, didiamkan, banyak lumutnya, dari kerannya besar keluarnya hanya menetes. Jadi yang salah bukan kerannya, bukan. Tetapi apa? Selangnya ini ada sesuatu yang tidak beres. Maka sama, kenapa saya tidak bisa menyalurkan kasih saya kepada pasangan saya? Karena hati saya menumpuk kemarahan, kejengkelan, memori-memori yang menyakitkan. Maka pada saat ada undangan untuk mencintai suami saya, nggak bisa. Karena apa? Karena terhambat oleh batin yang masih nyesek, masih jengkel, masih marah, masih nggak suka. Jadi tangan berkat Allah pada pasangan Anda tidak nyampe. Karena apa? Allah belum bertindak dengan hidup batin kita. Jadi hidup batin kita masih dipenuhi dengan hal-hal yang menghambat cinta kita pada orang lain. Maka di situ penting sekali bahwa Yesus harus bertindak dulu dalam hidup saya, dalam diri saya. Saya harus dibebaskan dahulu dari apa? Dari luka-luka kehidupan. Maka pada saat kita bisa membereskan, kita akan menjadi jalan sarana rahmat bagi orang lain. Sarana berkat bagi orang lain. Kita bisa menjadi sarana berkat bagi orang lain. Kalau tadi dikatakan, tinggallah di dalam aku, adalah sebuah undangan dari Allah untuk merasakan cintanya. Jadi kita itu akhirnya nanti melayani, entah itu pelayanan sebagai keluarga atau di pelayanan kepada keluarga, bukan karena takut dosa, karena bukan takut neraka, tetapi karena saya melayani, karena apa? Karena Allah sudah mencintai saya. Maka kata-kata Yesus adalah apa? Tinggallah di dalam aku. Tinggal di dalam aku. Orang itu perlu sekali untuk apa? Tinggal di dalam Tuhan. Mengambil waktu untuk tenang. Apa tinggal di dalam Allah? Yaitu yang dilakukan oleh Yesus toh. Berjam-jam dia berdoa.
Pagi-pagi benar, Yesus sudah diam berdoa. Bahkan sebelum berkarya, 40 hari 40 malam, Yesus berdoa dan berpuasa sebelum memulai karyanya. Tinggal di dalam Allah. Bahkan setelah dibaptis pun, dia keluar. Jadi setelah Yesus mengalami puasa, lalu dibawa oleh Roh Kudus, maka dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan kata-kata Allah adalah apa? Inilah anak yang kukasih. Jadi buah dari orang tinggal di dalam Allah adalah apa? Pernyataan Bapa yang mengatakan, inilah anak yang kukasih. Jadi sukacita orang yang tinggal di dalam Allah adalah sukacita karena Allah mengasihi saya. Apapun, seperti apapun. Dan akhirnya supaya kita tinggal dan berbuah, jangan pernah lupa, kita harus rela untuk dipotong dan dibersihkan. Apa maksudnya? Jadi kalau kita tinggal di dalam Allah, kita mau menetap dalam Tuhan, ingat, harus ada hal-hal yang dipotong. Maksudnya apa? Kalau ada hal-hal yang tidak membuat hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama, harus dilepaskan. Kita harus berani melepaskan hal-hal yang tidak membuat kita berbuah kebaikan. Contohnya, misalnya, ada sesuatu, saya sudah berkeluarga, maaf gitu ya, saya sudah berkeluarga. Saya tuh punya hobi hangout misalnya ya, hangout dengan teman-teman saya. Hobi banget, seneng banget. Kalau udah dengan teman-teman hangout sampai malam, kadang minum, wis, buat seneng banget, happy banget. Nah, Anda sudah berkeluarga, kebiasaan itu harus dipotong. Nggak bisa. Tidak bisa diteruskan lagi. Kenapa demikian? Karena Anda sudah punya tanggung jawab. Hidup Anda sudah berubah. Jadi, kalau kita menentukan pilihan untuk hidup dalam keluarga, ada hal-hal yang tidak sejalan dengan panggilan Anda sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, itu harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Jadi, harus berani meninggalkan hal yang memang dulunya menyenangkan, tetapi sekarang sudah bukan waktunya lagi. Karena saya sudah sebagai seorang kepala keluarga yang tidak layak lagi untuk dilakukan. Dibersihkan supaya apa? Menarik ya, dibersihkan supaya lebih berbuah. Rupanya seringkali memang tuntutan Allah kalau dalam kitab suci, tuntutannya frontal, dan tuntutannya itu kamu harus menjadi kudus seperti aku kudus adanya. Jadi panggilan Allah tidak setengah-setengah dalam hidup kita. Jadi walaupun kita mungkin sudah berbuah, harus ada sesuatu dalam kehidupan yang dibersihkan. Dimurnikan kembali. Saya sudah melayani, tapi pelayanannya selalu dalam gerutu, gitu ya. Selalu dalam menggerutu dan selalu dalam ketidakrelaan. Nah, ini harus dibersihkan. Romo? Halo? Oh no. Oh no. Artinya apa? Dimurnikan. Sama saya menjadi imam. Gitu. Pilihan saya sejak kecil ingin menjadi seorang imam. Waktu saya ingat, waktu frater, saya jatuh cinta dengan seorang perempuan tentunya. Perempuan itu cantik, rambutnya panjang, tubuhnya berbentuk jelas, tidak segi empat gitu ya, tapi seperti gitar bodinya, cantik sekali. Dan
Kami sering bertemunya kalau pas misa. Jadi kalau misa, kita saling melihat, setelah misa agak ngobrol sedikit. Kadang-kadang sore ketemuan gitu ya. Sampai suatu saat pastor eh, lalu dia panggil saya, Eko, kamu pacaran ya? Tidak, kata saya, kan namanya manusia, langsung ngeles duluan toh. Tidak, kata saya. Bohong. Enggak, kata saya. Betul kamu tidak pacaran? Betul, kata saya. Wah, dengan mantap dan hati berdebar-debar. Karena salah toh. Kalau mantap itu kokoh, itu berarti kan tidak ada yang salah gitu. Tapi kalau mantap dengan kesalahan kan berarti berdebar-debar. Tidak, kata saya. Baik kalau begitu. Si pasturnya rupanya menemui perempuan itu. Dan akhirnya perempuan itu pun jujur berkata, ya saya jatuh cinta dan Frater Eko pun jatuh cinta pada saya. Meninggal nggak saya? Saya dipanggil lagi. Untung tidak dengan dia. Lalu akhirnya pastor itu berkata, kok putuskan. Kalau kamu jadi pastor, kamu harus berhenti pacaran dengan dia. Kalau kamu tidak mau jadi pastor, keluar jadi frater. Saya 1 minggu berdoa, saudara-saudaraku. Seminggu kemudian, saya panggil pacar saya ke biara. Lalu akhirnya saya mengatakan, saya mau jadi pastor. Kita selesai. Dan dia menangis. Saya tidak menangis. Dia pulang, baru saya menangis. Karena saya kehilangan, toh. Gitu ya. Jadi, saudara yang terkasih, kalau saya mau menjadi imam, ya saya tidak pernah boleh mempunyai hubungan eksklusif dengan satu wanita. Saya harus menjadi the man for others. Nah, itu, dipotong, dibersihkan. Saya harus merelakan. Saya mau jadi pastor. Sama pada saat seseorang pun ada yang mau memberi sesuatu. Romo, ini mau nggak? Lalu saya berpikir, ini apakah layak dipakai oleh seorang pastor atau tidak? Kalau saya mengatakan tidak layak dipakai oleh seorang pastor, aduh, janganlah, jangan. Gitu. Saya nggak enak makainya, gitu ya. Nggak nyaman makainya. Misalnya, masa pastor pakainya Rolex? Waduh. Anda tahu umat bibirnya berapa? Oh, bunyi. Gitu ya. Sampai meninggal pun mungkin akan diomongin terus. Itu pastor dulunya pakai Rolex. Gitu ya. Mendingan itu Rolex gua taruh di Capex biar nggak ketahuan. Gitu ya. Yes. Lihat saudara-saudaraku yang terkasih. Saya harus mengerti semua dalam kehidupan harus sejalan dengan panggilan kita. Yang terakhir sebelum Anda nanti, dan ini kan sudah diperingatkan bahwa habis waktunya. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta. Ini kutipan yang sangat populer sekali. Saya suka banget dengan kata-kata ini. Karena sesuai dengan tema kita, tinggal. Ibu Teresa berkata, the fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is faith. The fruit of faith is love. The fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Jadi kalau saya balik statementnya, kalau hidup saya mau damai, saya harus melayani. Dan pelayanan yang sungguh itu lahir dari sebuah kasih. Dan kasih itu tergerak oleh iman. Dan iman itu hanya bisa kuat kalau kita berdoa. Dan kita berdoa kalau kita bisa menenangkan diri kita. Kalau masih terlalu banyak keinginan, kalau masih terlalu banyak kemauan, hati kita belum tenang. Doa-doa kita pun selalu akan memperlihatkan kerakusan kita. Jadi doa yang sesungguhnya adalah doa yang lahir dari jiwa yang tenang. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kalau saya boleh menutup permenungan kita, pelayanan itu bukan sebuah pilihan. Bukan. Saya mau melayani atau tidak. Bukan. Pelayanan itu adalah sebuah panggilan.
Karena ini sebuah panggilan, pelayanan ini sebuah apa? Kewajiban. Kalau kita mau menjadi murid Kristus, Kristus itu selalu ingin melakukan sesuatu di dalam Anda dan melalui Anda. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Romo. Ya, Pak Pencerahannya Mike. sungguh dahsyat. Jadi Pak Mike bisa satu periode lagi jadi ketua. Meli, kayaknya kita panggil Romo yang salah ini dari Meli. Oke, kita sambung ke acara berikutnya. Tanya jawab. Nah, kita ada beberapa pertanyaan ini already. Silakan Anda bertanya dan tentunya Romo yang menjawab, bukan saya. Pertanyaan pertama, bagaimana sebenarnya firman Tuhan tentang perceraian? Apakah perceraian diperbolehkan dalam situasi atau kondisi tertentu? Dan apakah seseorang yang sudah pernah bercerai bisa berumah tangga kembali dan pernikahannya diberkati oleh gereja? Baik. Bapak Ibu yang terkasih, saya berbicara dalam latar belakang hukum Katolik. Ya, dalam belakang hukum Katolik. Jadi dalam gereja Katolik itu mengenal perkawinan yang unitas dan monogami. Jadi unitas dan monogami serta tak terceraikan ini adalah sebuah konsep yang sejak awal mula dipegang oleh gereja. Maka karena konsepnya adalah satu, tak terceraikan, dan monogami, suami pasangan itu harus terdiri dari laki dan perempuan, tidak bisa sesama jenis, itu memang dalam hukum gereja seperti itu. Maka gereja tidak pernah membuat statement perceraian. Tidak ada di dalam gereja perceraian. Jadi dasarnya seperti itu. Dan perpisahan untuk sementara. Misal, perpisahan untuk sementara itu seperti apa? Masih terdengar, Pak Mike? Ya, silakan teruskan. Oke. Jadi perpisahan sementara itu berarti apa? Misalnya, suami istri itu, terjadi KDRT. Dari suami, kekerasan secara fisik, tidak hanya verbal, tapi fisik kepada pasangannya, kepada istrinya. Dan ini dibawa kepada gereja. Dan ini membahayakan sekali. Maka gereja menganjurkan untuk berpisah temporarily, ya, temporarily. Perpisahan ini adalah mengambil jarak supaya apa? Merenung satu sama lain. Dan perpisahan ini tidak membuat mereka bebas untuk menikah dengan yang lain. Jadi ini bukan perceraian, ini hanyalah perpisahan demi apa? Demi kebaikan, untuk memperbaiki hubungannya berikutnya lagi. Jadi tidak ada perpisahan. Dan yang mungkin ada beberapa orang yang mengenal yang namanya anulasi. Anulasi itu artinya apa? Pembatalan di dalam perkawinan. Jadi anulasi itu terjadi contohnya. Ada halangan yang tidak diketahui di dalam perkawinan. Misalnya bohong. Contoh. Ini yang kasus in case dalam perkawinan sering muncul. Maaf, perkawinan terjadi karena hamil duluan. Lalu karena hamil duluan, akhirnya seolah-olah waktu penyelidikan kanonik di hadapan imam, mereka mau saling menikah satu sama lain. Padahal setelah imam melihat,
Imam menulis di situ ada tendensi. Jadi kan sebelum orang masuk ke dalam perkawinan, seorang imam harus penyelidikan kanonik. Penyelidikan kanonik itu fungsinya untuk melihat apakah status mereka bebas atau tidak. Lalu imam mengatakan orang ini tidak bebas. Dia merasa di bawah tekanan oleh orang tuanya supaya bertanggung jawab menikahi anaknya yang perempuan ini. Nah, ini catatan oleh imam pada saat penyelidikan kanonik. Jika terjadi nanti sesuatu pada saat perjalanan perkawinan, akhirnya ini meledak, tidak tahan, imam bisa mereferensi kepada catatan tadi dan mengatakan, ini sejak awal sudah terjadi kebohongan. Ini sejak awal sudah terjadi ketidakbebasan. Bahwa orang ini didesak untuk menikah karena sudah menghamili pasangannya. Padahal dia sendiri tidak mempunyai keinginan untuk menikahi pasangan ini. Jadi perkawinan ini sudah cacat sejak semula. Dan ini bisa dianulasi. Anulasi banyak banget kasus-kasusnya kalau saya paparkan akan menjadi panjang sekali. Tapi itu contoh-contohnya. Jadi tidak bisa ada sebuah perceraian. Maka perkawinan berikutnya pun tidak pernah diakui oleh gereja. Kalau terjadi, misalnya kalau diam-diam cerai, lalu menikah lagi orang ini. Gereja tidak mengakui pernikahannya. Dan kalau dia menikah lagi, ini mengakibatkan dia tidak layak menerima sakramen-sakramen gereja. Jadi keberadaan dia di dalam statusnya hidup dengan seorang perempuan atau laki-laki yang tidak sah membuat dia tidak layak, improper ya, tidak layak untuk menerima sakramen-sakramen dalam gereja, ekaristi atau apapun, kecuali tobat. Itu yang memang disarankan, Pak Mike, semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ya. Saya baru lihat sekarang udah jam 3.25. Kayaknya masih ada lumayan beberapa pertanyaan lagi, Romo. Ya. Kalau Romo harus pergi dalam 2 jam, berarti jam 4 sini kayaknya nggak ada waktu, nggak keburu lagi, Romo ya. Nanti saya bisa nanti kirim email pertanyaan-pertanyaan ini, jadi nanti Romo langsung jawab lewat email aja. Lagi mute, Romo. Nggak ada suaranya. No? Nggak ada suaranya. No? Halo? Ya. Bisa, Romo. Ya. Tidak perlu nanti kita mengadakan pertemuan kedua aja. Boleh. Ya, boleh deh. Setuju. Oke, kalau gitu nanti saya akan... setuju Pak Mike, karena takut. Kenapa? Nanti pertemuan kedua bukan saya hostnya ya, Romo. Karena saya udah gak jadi ketua. Mike 2 periode ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke acara berikutnya, doa penutup. Bapak Petrus bisa tolong pimpin doanya? Ya, selamat pagi Romo. Pagi. Ya, kita ketemu dulu di Manila Romo, tapi Romo lupa saya pasti. Enggak, masih ingat Pak. Cuma anak-anak yang saya lupa. Anak-anak belum ada waktu itu Romo. Ya, belum ada. Orang lain berarti Romo ya? Dia aja belum ada waktu itu Romo. Oh, masih berdua Pak, baru berdua aja. Iya. Oke Romo, kita terima kasih banyak untuk waktu yang sudah Romo berikan untuk membuka banyak hal di antara suami istri, apa yang perlu dipotong, perlu ditebang. Jadi supaya kita bisa lebih berbuah lagi, memang itu semua tujuan kita ya. Iya, kalau buah mangga memang harus berbuah mangga.
hanya di Indonesia buah semangka yang dari pohon siri ya Romo ya. Silakan Bapak nyanyikan. Ya, tapi kita ya sebagai orang Kristen berarti kita harus berbuah juga, menghasilkan